wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang beserta seluruh jajaran pimpinan dan karyawan, dokter serta seluruh perawat, para pasien yang ada di ruangan serta keluarganya, dan seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Kita bersyukur masih bisa mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki untuk menuju panggilan ilahi berupa sholat zuhur berjamaah ini. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah. Tidak terasa hari berganti hari, pekan berganti pekan, dan bulan berganti bulan, serta tahun berganti tahun. Kita sudah masuki tahun Masehi 2024 dan Hijriahnya juga sudah masuk. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Bapak Profesor Saiful Rahman, syukron. Saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Spesialis jantung, mudah-mudahan tidak sampai sakit jantung. Nah, kita semua ini dikala bulan Rajab itu selalu diingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Itu berarti menandakan kita juga harus muhasabah, introspeksi bagaimana sholat kita selama ini. Kalau Rasulullah menyuruh kita semua mulai dari umur 7 tahun, muru auladakum bis sholati wa huwa fi sab'in, itu artinya bahwa perintah itu sudah dilakukan sejak dini. Sab'in itu 7. Kalau sab'in 70. Jadi kalau yang sepuh-sepuh ini umur 70, mulai dari 7 tahun sampai 70 tetap disuruh untuk mendirikan sholat, untuk introspeksi apakah sholat kita ini sudah betul-betul berdiri, sudah betul-betul tegak. Perintah sholat itu menggunakan kata aqama yuqimu iqamatan, pakai kata iqamah. Kalau orang mau mendirikan sholat maka dikumandangkanlah iqamah. Kalau untuk memanggil sholat namanya adzan. Adzana yu'adzinu, orangnya disebut muadzin. Karena yang muadzin pertama itu namanya Bilal, maka sampai sekarang pun akan ditanya sopo Bilalin, gitu kan? Nah, begitulah. Maka awalnya perintah sholat itu memang berdiri. Bagaimana dengan orang yang sakit? Itulah kemudian diberikan rukhsah. Sebagaimana puasa, orang yang sakit juga diberi rukhsah. Orang yang musafir juga diberi rukhsah. Kalau orang yang sakit, sholatnya tidak harus berdiri. Jika dia tidak mampu, maka bolehlah dia duduk. Kalau duduk juga masih sakit, maka bolehlah berbaring.
Kalau berbaring juga sulit, miring ke kanan, ngiras-ngirus, latihan. Latihan apa namanya? Kalau miring kanan menghadap ke kiblat itu latihan apa? Sudah pernah latihan gitu? Ya dicobalah sekali-sekali bagaimana rasanya orang miring ke kanan ya. Sufyan Ats-Tsauri, ahli tasawuf itu, kalau sudah sholatnya itu males-malesan, telat-telat, seperti kita subuh setengah, duha, pulang kantor sarip mendekati asar, mendekati maghrib. Nah itu maka Sufyan itu punya kamar yang samping tempat tidurnya ada liang lahatnya. Jadi kalau sudah ibadahnya itu ngedrop, ngajinya aras-arasen, itu langsung turun. Beliau itu ke liang lahatnya itu, langsung berbaring di situ, lalu menasehati dirinya sendiri. Hei Sufyan, kata, kamu jangan main-main ya ketika kau masih hidup. Kalau kau nanti sudah berbaring seperti ini, kau tidak akan bisa kembali lagi. Akhirnya begitu dia ingat bahwa dia itu masih hidup dan diberikan kesehatan, dia loncat lagi ke atas dan sholatnya menjadi lebih khusyuk lagi. Kita ini banyak yang sholatnya khusyuk, tapi tangannya yang dikusuk, kakinya dikusuk, badannya dikusuk-kusuk. Itu namanya sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu yang tumakninah, yang tenang. Aqimis sholat li dzikri. Sholat itu untuk mengingatku, bukan untuk mengingat kunci yang ketelisut. Di sini ada kalau kunci ketelisut terus sholat. Nah, tidak ketemu kan kalau dicari biasa. Aku tak sholat disik, sopo ngerti bu ketemu. Begitu takbir itu ya tenanan, Allahu Akbar. Terus geraya-geraya, ternyata kuncinya itu di sakunya itu. Masya Allah. Berarti dia sudah mulai masuk partai namanya PDIP. Betul Pak Udin ya? PDIP itu penurunan daya ingatan, penglihatan dan pendengaran. Jadi itu partai namanya ya. Sudah kita ini sudah rambut ini kalau sudah mulai bertabur, mata sudah mulai kabur, kulit sudah pada kendur, gigi sudah pada gugur, tidak ada yang enak kecuali akhirnya masuk. Nah, sudah apa? Takut yang terakhir kalau sudah masuk kubur gitu. Maka sholatlah sebelum kau disolati, sebab kalau sudah disolati tidak akan bisa sholat sendiri. Begitulah takutnya Sufyan Ats-Tsauri, sehingga penting rasanya Bapak Ibu begitu pulang ini kita membuat lubang kubur di samping tempat tidur kita. Gimana? Setuju nggak kira-kira? Hah? Itu untuk mengingatkan kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jangankan orang yang tidak sholat, yang sholat saja itu loh masih bisa masuk neraka. Wail, karena sholatnya sahun. Apa itu sahun? Ya meremehkan. Sifat meremehkan sholat itu sudah cukup menjadikan dia itu masuk neraka. Apa meneh sih gak sholat? Iya kan? Nah, kalau sholat itu memang dikatakan dengan aqimis sholat, berarti bukan sholatnya itu saja yang harus dilakukan, tapi nilai-nilai di dalam sholat itu harus ditegakkan terus setelah dia sholat. Makanya selalu dikatakan sholat itu berdiri, selalu mendirikan. Maka orang sholat yang benar itu adalah dia mendirikan amalan yang ada di dalam sholat itu di dalam kehidupan dia sehari-hari.
Kalau Bapak Ibu ini termasuk dokter dan perawat, maka tentu ingin supaya pasiennya sembuh dan selamat. Betul ya? Itu artinya nilai-nilai kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan saya ini mudah-mudahan semuanya selamat, dapat rahmat dan barokah. Kenal nggak kenal, jauh atau dekat, pasien saya sebelah kanan itu semua, gitu kan? Yang di jalan, yang di rumah, semuanya. Begitu pula yang di kiri. Itu maksudnya. Selalu mengingatkan kita harus menyelamatkan orang. Maka kalau ada dokter pasiennya itu meninggal, apa biasanya dok kalau pasiennya meninggal? Diem aja gitu, kenapa? Sudah nggak bisa ngomong kan ya? Dokter itu sudah membungkam 1000 bahasa, tapi perasaannya juga sedih kalau pasien itu kok meninggal. Dikira kita seneng-seneng aja kalau pasien meninggal, sedih kita ini. Apalagi dokternya, kayaknya dokter ini orang entos. Padahal ya dokter ini ya butuh Tuhan, tapi kalau meninggal itu loh, dokter ini malah sedih. Dokter Udin ini walaupun spesialis bedah, termasuk bedah rumah, itu tuh ya bedah apa ya? Pokoknya aja bedah sembarang kali itu tuh kalau sudah keliru bedah, pisau pertama itu menentukan selamat dan tidaknya pasien. Ya kan? Kalau udah goresannya itu keliru, astagfirullahaladzim. Begitulah rasanya. Maka ketika orang mendirikan sholat itu juga harus punya perasaan bagaimana supaya dia menebarkan keselamatan di kanan kiri. Sholat diawali dengan takbir supaya kita tidak takabur. Jadi dokter tidak takabur, jadi perawat tidak takabur. Kadang kita ini jadi perawat, mohon maaf, perawat yang mana ya? Nah, lalu bilang sama pasiennya, sampai ini gak tak rumat ya, mati teman. Nah kalau gitu kan ya apa? Rumah usahane lek wis dirawat dengan baik itu terus pasti sehatnya. Allah tuh yang maha hidup dan maha menghidupkan, maha pula mematikan, bukan kitalah. Allah yuhyi wa yumit. Nah berarti kita pun sebagai dokter, kita tidak punya kuasa sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Seandainya menyembuhkan pasien pun kita juga tidak boleh sombong, karena pelajaran sholat yang pertama adalah Allahu Akbar. Betul? Sekarang ini jangankan kok begitu, orang jadi manten saja sudah berani-berani meninggalkan sholat. Betul? Coba acara manten-manten. Iku rias iku mulai sadurunge subuh. Engko subuh wis 11. Untung tuh terope gak amblek. Itu lek amblek mati kabeh wong. Jadi orang tuh ingat-ingat ada kisah nyata, true story, seorang calon pengantin, dua-duanya sudah siap, calon suami, calon istri di depan meja ijab kabul, walinya udah siap, kemudian dari petugasnya juga sudah siap, semuanya sudah hadir. Tapi waktu itu masuk asar, lalu seorang calon pengantin putri ini tadi bisik-bisik sama ibunya, Bu, aku tak sholat dulu ya Bu. Katanya ibunya, loh Dok, ojo iki wis karek, mulai iki wis kabeh wis teko, engko ae sholat asare. Bu, ibu kan sing ngajari aku supaya sholat asareku tepat di awal waktu. Loh, iya tapi awakmu mari kene wudu. Lalik wudu kan malah ilang make up. Engko lek make up ilang ya apa, Bu? Aku takon ibu-ibu, lha lanang kan gak make upan. Bu, iki Wardah, Nduk, Wardah. Nah, awakmu kan ngerti regane Wardah.
Pertama, ayu niki mak butuh ayu krana wardah, whitening, blush on, apa meneh Bu? Eyeshadow, benges, apa lah wis pokok. Atine Bu sing garai ayu. Jadi anaknya ini bersikeras terus. Kisah ini sebenarnya kisah di Timur Tengah, tapi saya bahasa Jawa kan biar ngerti. Gue tak kayak bahasa Arab untuk dikira dongo aku. Jadi akhirnya anak ini tetap ngotot Pak, ngotot. Akhirnya sholat lah, ya wudu wis ilang kabeh wis manung sholat. Dinteni 5 menit durung mari, 10 menit durung mari. Akhirnya ibunya itu menghampiri ke kamar. Ini sudah rame nih orang-orang. Itu kan ya, Dok, dia masih sujud gitu loh. Tadi ruko ditunggu, sekarang sujud. Tapi sujudnya ini kok enggak bangkit-bangkit. Ditakon itu, terus dilus, enggak bangkit juga. Dipegang kepalanya, juga enggak bangkit. Begitu digulingkan, gelimpang. Dilihat nadinya udah enggak ada, kita tempelkan jarinya ke hidung, sudah tidak ada lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, untung dia itu belum jadi manten tapi wis sholat. Enandi sholat gak tadi manten, utawa tadi manten tapi gak sholat. Nah, sing repot gak dadi kabeh. Salate gak dadi ya manteni bisa amburadul kabeh. Jadi begitulah semestinya orang itu menilai salatnya. Sampai sedemikianlah dia harus perhatian. Maka ada orang-orang yang merobohkan agama, tidak perlu mencela agama, tapi dengan meninggalkan salat itu sudah cukup merobohkan agama. Nabi katakan, as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sudahlah, maka kita ini marilah dengan sholat ini kita niatkan untuk memperkokoh agama kita. Siapa lagi yang akan memperkokoh kalau bukan kita? Kapan lagi kalau tidak sekarang? Mudah-mudahan apapun kekurangannya sholat kita ini, semoga Allah tutupi kekurangannya dan Allah jadikan sholat kita sebagai penolong kita di hari kiamat nanti. Karena pertama kali nanti yang dihisab adalah sholat kita. Kalau pisau menyayat tubuh masih adalah harapan sembuh, tapi kalau lisan menyayat hati, kemana obat akan dicari? Kecepot gula merah, mung beda salah lopot gula.